Pagi anak-anak, hari ini kita akan buka bab 3 tentang kesenjangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Globalisasi dan perubahan sosial merupakan dua hal yang selalu berkaitan satu sama lain. Globalisasi menjadi salah satu faktor yang utama yang menyebabkan perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa globalisasi secara umum mempengaruhi perubahan pada masyarakat, baik berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu pengaruh negatif globalisasi dalam perubahan masyarakat di Indonesia adalah adanya kesenjangan sosial. Kita buka berikutnya. Di sini ada peta konsep. Bisa kita baca di sana ada kesenjangan sosial sebagai dampak perubahan sosial di tengah globalisasi. Pengertian kesenjangan sosial, faktor penyebab terjadi kesenjangan sosial, bentuk kesenjangan sosial di masyarakat, dan terakhir adalah upaya mengatasi kesenjangan sosial di masyarakat. Lalu yang berikutnya, globalisasi merupakan proses perubahan masyarakat karena diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dilakukan oleh masyarakat itu sendiri. Kemajuan ilmu pengetahuan lebih modern atau maju dengan modernisasi di era global ini. Dan global ini, masyarakat Indonesia telah dimudahkan oleh banyak fasilitas atau berbagai fasilitas infrastruktur yang tersedia. Modernisasi merupakan usaha untuk mencapai tatanan kehidupan manusia yang adil, maju, dan makmur. Hal ini diharapkan akan menjadikan kehidupan masyarakat yang sejahtera, baik lahir, batin, jasmani maupun rohani. Modernisasi seringkali menimbulkan beberapa masalah sosial, antara lain bisa kita lihat berikut ini, antara lain ketimpangan atau kesenjangan sosial. Pengertian kesenjangan sosial itu sendiri dikatakan materi sebelumnya bahwa dampak perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Salah satu dampak negatifnya adalah munculnya masalah sosial yang berupa kesenjangan sosial atau ketimpangan sosial. Apa ini maksud dengan ketimpangan sosial dan atau kesenjangan sosial itu? Bisa kita lihat di bawah ini. Pertama adalah mengamati kehidupan masyarakat. Kita bisa lihat gambar di bawah itu tentang perpustakaan mewah dan perpustakaan sederhana. Itu merupakan salah satu fenomena tentang kesenjangan sosial atau perbedaan sosial. Kondisi yang digambar di atas itu sudah tidak rahasia lagi bagi negara kita, karena memang kenyataan kesenjangan sosial menjadi masalah sosial negara kita. Ketimpangan sosial atau kesenjangan sosial Indonesia telah menjadi sebuah masalah yang kompleks dalam hal penyebab terjadinya dan akibat dari ketimpangan sosial tersebut. Ketimpangan sosial merupakan masalah kehidupan sosial di dalamnya terdapat hubungan sosial antar masyarakat dan hubungan antar masyarakat dengan pemimpin negara. Contoh kesenjangan sosial seperti kemiskinan. Lalu kita buka halaman berikutnya. Karena dalam hubungan sosial yang harmonis adalah terdapat sebuah hasil hubungan yang mempunyai manfaat bersama dan saling menguntungkan. Oleh karena itu, ketimpangan terjadi dalam bangsa Indonesia. Salah satu penyebabnya adalah ketidakharmonisan tersebut. Hal ini bisa saja terjadi karena komunikasi tidak baik antara rakyat dan pemimpin, serta dipengaruhi banyak faktor yang menyebabkan terjadinya ketimpangan sosial seperti faktor perekonomian negara dan lainnya. Untuk mengetahui lebih jelas lagi, mari kita baca di bawah ini. Memahami konsep materi.
Kesenjangan sosial diartikan sebagai kesenjangan atau ketidaksamaan akses untuk mendapatkan atau memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya bisa berupa kebutuhan penting seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, peluang berusaha dan kerja. Dapat berupa kebutuhan sekunder seperti sarana pengembangan usaha, sarana perjuangan hak asasi, sarana saluran politik, penelitian, pengembangan karir, dan lain-lain. Kesenjangan sosial adalah keadaan ketidakseimbangan sosial yang ada di masyarakat, misalnya antara si kaya dan si miskin. Kesenjangan sosial merupakan momok atau tugas besar bagi pemerintah untuk diselesaikan, karena menyangkut aspek-aspek yang harus diketahui secara mendalam dan pendekatannya lebih dalam, serta adanya saling keterkaitan berbagai aspek. Lalu kita dalam berikutnya, potensi sumber daya perikanan, pertanian, perkembangan perindustrian, dan industri kreatif yang merupakan penggerak perekonomian negara harusnya mampu memberikan kesejahteraan yang maksimal untuk masyarakat Indonesia. Namun, pada kenyataannya justru tingkat kesejahteraan masyarakat Indonesia jauh dari kata sejahtera, karena masih banyak masyarakat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga tingkat kesenjangan sosial ada pun semakin melebar. Kondisi ini seharusnya kita cegah agar faktor-faktor yang menyebabkan tingginya kesenjangan sosial bisa kita kurangi sedikit demi sedikit, sehingga kehidupan masyarakat pun semakin sejahtera. B. Faktor penyebab terjadinya kesenjangan sosial. Setiap manusia tentunya ingin hidup sejahtera dan terpenuhi segala kebutuhan hidupnya. Namun, terkadang kenyataan berkata lain. Banyak masyarakat di sekitar kita yang hidup kekurangan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak memiliki pekerjaan atau tidak adanya lapangan kerja. Sementara di sisi lain, ada kelompok masyarakat yang hidup jauh serba berkecukupan dan berlimpah kekayaan. Kondisi ini sungguh sangat ironis bagi negara kita yang memiliki kekayaan alam berlimpah. Namun masih ada sebagian masyarakat kita yang hidup serba kekurangan, sehingga kian melebarnya jarak antara si kaya dan si miskin. Berikutnya, bisa kita cermati gambar-gambar tentang perbedaan si kaya dan si miskin. Yang berikutnya, mengamati gambar-gambar atas, tentunya kalian sudah bisa mengatakan bahwa ada ketidakadilan dan kesenjangan sosial yang diterima sebagian masyarakat kita. Ketidakadilan dalam pembangunan inilah yang menjadi akar dari kesenjangan sosial, seperti fenomena sosial yang diberitakan di atas tadi. Kesenjangan sosial adalah sebuah fenomena yang terjadi pada masyarakat Indonesia. Fenomena ini juga dapat terjadi pada negara manapun. Hal yang sangat mencolok dari berbagai aspek dalam kesenjangan sosial adalah aspek keadilan antara orang kaya dan miskin. Sangatlah dibedakan dalam aspek apapun. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Adanya ketidakpedulian terhadap sesama ini dikarenakan adanya kesenjangan yang terlalu mencolok antara yang kaya dan yang miskin. Banyak orang kaya memandang rendah pada golongan bawah. Di saat banyak orang-orang miskin kepanasan karena tidak layak memakai sepatu sandal, namun banyak orang kaya yang berlebihan membeli sepatu. Itulah kenyataan yang sering kita jumpai di masyarakat. Kesenjangan sosial seperti gambar kita lihat dari gaya hidup antara kaya dan miskin. Pada gambar di atas dapat disebutkan oleh adanya faktor-faktor penghambat yang mencegah
dan menghalangi seseorang untuk memanfaatkan akses atau kesempatan yang tersedia, sehingga kondisi kesenjangan sosial semakin tinggi. Secara teoritis, sekurang-kurangnya ada 2 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesenjangan sosial, yaitu sebagai berikut. Yang pertama atau A, faktor internal dari dalam individu. Faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia karena tingkat pendidikan, keterampilan, atau kesehatan rendah, atau ada hambatan budaya. Kesenjangan sosial dapat muncul sebagai akibat dari nilai-nilai kebudayaan yang dianut oleh sekelompok orang itu sendiri. Akibatnya nilai-nilai luas seperti apatis, cenderung menyerah pada nasib, tidak mempunyai daya juang, dan tidak mempunyai orientasi kehidupan masa depan. Dalam penjelasan Lewis, kesenjangan sosial tipe ini muncul karena masyarakat itu terkungkang dalam kita halaman berikutnya. Faktor yang kedua adalah faktor eksternal atau luar diri individu. Faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang dapat terjadi karena birokrasi atau peraturan resmi atau kebijakan, sehingga dapat membatasi atau memperkecil akses seseorang untuk memanfaatkan kesempatan dan peluang yang tersedia. Dengan kata lain, kesenjangan sosial bukan terjadi karena seseorang malas bekerja atau tidak mempunyai kemampuan sebagai akibat dari keterbatasan atau rendahnya kualitas sumber daya manusia, tapi karena ada hambatan atau tekanan-tekanan struktural. Kesenjangan sosial ini merupakan salah satu penyebab munculnya kemiskinan struktural. Alfian Meliji, Tan, dan Selo Sumarjan dalam buku Kemiskinan Struktur suatu bunga rampai tahun 1980 mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur sosial masyarakat itu tidak dapat menggunakan sumber-sumber pendapatan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Kemiskinan struktural meliputi kekurangan fasilitas pemukiman, kekurangan pendidikan, kekurangan komunikatif, kekurangan fasilitas untuk mengembangkan usaha dan mendapatkan peluang kerja, dan kekurangan perlindungan hukum. Kesenjangan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah disebabkan oleh adanya perbedaan yang mencolok antara lain individu dengan individu yang lain, atau antara satu kelompok masyarakat lain dengan kelompok masyarakat lain. Perbedaan itu misalnya antara si kaya dan si miskin, atau antara si pintar dan si bodoh, yang mana perbedaan itu kelihatannya mencolok dan menimbulkan masalah dalam penanganannya. Masalah kemiskinan bukan saja menjadi persoalan bangsa Indonesia. Kemiskinan telah menjadi isu global di mana setiap negara merasa berkepentingan untuk membahas kemiskinan memang selayaknya tidak diperdebatkan tetapi diselesaikan. Kesenjangan sosial tidak semata-mata karena faktor internal dan eksternal, tetapi lebih disebabkan oleh adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berikut ini faktor yang menyebabkan kesenjangan atau ketimpangan sosial ditinjau dari 3 aspek, yaitu ekonomi, sosial, politik, dan hukum. Aspek yang pertama adalah aspek ekonomi. Kesenjangan sosial sangat erat hubungannya dengan aspek ekonomi. Kemiskinan dan kurangnya lapangan pekerjaan menjadi faktor yang mendominasi terjadinya kesenjangan sosial. Kemiskinan adalah penyebab utama terjadinya kesenjangan sosial di masyarakat. Banyak orang menganggap bahwa kemiskinan adalah suatu suratan takdir atau mereka miskin karena malas, tidak kreatif, dan tidak punya etos kerja. Inti kemiskinan
terletak pada kondisi yang disebut perangkap kemiskinan. Perangkap itu terdiri dari kemiskinan itu sendiri, kelemahan fisik, keterasingan atau kadar isolasi, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Beberapa ciri budaya kemiskinan seperti fatalisme, rendahnya tingkat aspirasi, rendahnya kemauan mengejar sasaran, kurang melihat kemajuan pribadi, perasaan ketidakberdayaan atau ketidakmampuan, perasaan untuk selalu gagal, perasaan menilai diri sendiri negatif, pilihan sebagai pekerja kasar, tingkat kompromis yang menyedihkan. Oke anak-anak, sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ditanyakan, kita akhiri pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya melanjutkan bab sebelumnya untuk pelajaran sosiologi, dan saya akan membahas bab keempat, yaitu hakikat kearifan lokal. Dalam masyarakat multikultural Indonesia, sesungguhnya tidaklah sulit menemukanali berbagai kearifan lokal yang hidup dan menghidupi masyarakat. Di sini yang pertama adalah mengamati kehidupan masyarakat. Tim ahli sosial budaya atau Sosbud Ekspedisi NKRI atau Sulawesi mendata banyaknya kearifan lokal yang masih dijalankan masyarakat di Sulawesi. Dari pengelolaan sementara, 70% kearifan lokal masih dijalankan masyarakat, ujar tenaga ahli sosial budaya. Saat ini tim ahli Sosbud tengah mengelola data lapangan yang dilaporkan 9 subkorwil ekspedisi. Di subkorwil Minahasa saja ada dari satu desa didapatkan 85 kearifan lokal. Kearifan lokal yang masih dijalankan seperti kearifan lokal di bidang pangan dan beberapa di bidang seni. Terus kearifan lokal itu mencakup berbagai hal, mulai dari pangan, kesehatan, seni, sistem peringatan dini, pertanian, sumber daya alam, hingga ke resolusi konflik. Begitulah gambarannya. Terus yang kedua itu memahami konsep materi, keragaman bangsa Indonesia dari sisi etnis, suku budaya, dan lainnya sejatinya menunjukkan adanya karakteristik dari setiap suku bangsa di Indonesia. Pada saat yang sama, kekhasan itu pada umumnya memiliki kearifan yang pada masa-masa lalu menjadi salah satu sumber nilai dan inspirasi dalam kehidupan mereka. Sejarah menunjukkan bahwa setiap etnis dan suku memiliki kearifan lokal sendiri. Misalnya suku Batak kental dengan keterbukaan, suku Jawa identik dengan kehalusan, suku Madura memiliki harga diri yang tinggi, dan etnis Cina memiliki dengan keuletan. Lebih dari itu, masing-masing memiliki keakraban dan keramahan dengan lingkungan alam yang mengitari mereka. Terus kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti. Hal itu mengandung kebaikan bagi kehidupan mereka. Terus keterujiannya dalam sisi ini membuat kearifan lokal menjadi budaya yang mentradisi melekat kuat pada kehidupan masyarakat. Terus di sini juga ada pengertian kearifan lokal, di mana kearifan lokal atau local wisdom terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan lokal atau lokal. Dalam Kamus Inggris Indonesia John M. Eccles dan Hasan Shadili, lokal berarti setempat, sedangkan wisdom atau kearifan sama dengan kebijaksanaan. Secara umum, maka local wisdom atau kearifan setempat dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.
Kearifan lokal atau local wisdom dalam disiplin antropologi dikenal juga dengan istilah lokal genius. Terus di sini juga ada ciri-ciri kearifan lokal. Ciri-ciri atau karakteristik dari kearifan lokal adalah sebagai berikut. 1. Adanya keterkaitan dengan budaya atau masyarakat tertentu. Jangka waktu penciptaan dan pengembangan yang cukup lama, biasanya melalui tradisi lisan. Yang ketiga, bersifat dinamis atau dynamic dan senantiasa berubah seiring waktu dan perubahan kondisi alam. Yang keempat, terdapat dalam bentuk yang tertulis atau terkodifikasi maupun tidak tertulis atau tidak terkodifikasi seperti bentuk tutur kata, mitos, dan bentuk lainnya. Yang kelima, disampaikan secara turun-temurun dari generasi ke generasi atau intergeneration. Yang keenam, bersifat lokal dan seringkali diungkapkan dalam bahasa setempat, diciptakan melalui proses yang unik dan kearifan seperti lahir dari mimpi, kepercayaan atau religi, dan akibat bencana alam seringkali sulit untuk dapat mengidentifikasi pencipta asalnya. Terus di sini juga yang ketiga itu adalah fungsi kearifan lokal. Sirta dalam menggali kearifan lokal untuk Ajeg Bali, sebagaimana dikutip oleh Sartini, menjelaskan bahwa bentuk-bentuk kearifan lokal yang ada dalam masyarakat dapat berubah nilai, norma, kepercayaan, dan aturan-aturan khusus. Bentuk yang bermacam-macam ini mengakibatkan fungsi kearifan lokal menjadi bermacam-macam pula. Fungsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kearifan lokal berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, kearifan lokal berfungsi untuk mengembangkan sumber daya manusia. Yang ketiga, berfungsi sebagai pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, berfungsi sebagai petua, kepercayaan, sastra, dan pantangan. Terus menurut Prof. Nyoman Sirta dalam menggali kearifan lokal untuk Ajeg Bali menyatakan bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Oleh karena itu, bentuknya yang bermacam-macam dan ia hidup dalam aneka budaya masyarakat, maka berfungsi menjadi macam-macam. Di sini juga dalam tulisan di balipost.co.id berjudul Pola Perilaku Orang Bali merujuk unsur tradisi, antara lain memberi informasi tentang fungsi dan makna kearifan lokal, yaitu yang pertama adalah berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua, berfungsi untuk pengembangan sumber daya manusia, misalnya keterkaitan dengan upacara daur hidup, konsep kanda patrate. Maaf kalau salah nyebutnya. Terus di sini juga yang keempat adalah menjelaskan bentuk kearifan lokal. Jim Ive dalam buku Community Development menyatakan bahwa kearifan lokal terdiri dari 6 dimensi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengetahuan lokal. Setiap masyarakat dimanapun berada, baik di pedesaan maupun pedalaman, selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan flora, dan jenis-jenis geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi sehingga menyebabkan mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam menaklukkan alam. Yang kedua, nilai lokal. Untuk mengatur kehidupan bersama antar warga masyarakat, maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang ditaati dan disepakati oleh seluruh anggotanya. Yang ketiga, keterampilan lokal, kemampuan bertahan hidup atau survival. Dari setiap masyarakat dapat dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, meramu, bercocok tanam, sampai membuat industri rumah tangga. Keterampilan lokal ini juga
bersifat keterampilan hidup atau life skill, sehingga keterampilan ini sangat tergantung kepada kondisi geografi tempat di mana masyarakat itu bertempat tinggal. Terus yang keempat itu sumber daya lokal. Sumber daya lokal sendiri pada umumnya adalah sumber daya alam, yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang tak dapat diperbarui. Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-besaran atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya bersifat kolektif atau komunitarian. Terus yang kelima adalah mekanisme pengambilan keputusan lokal. Di sini menurut para ahli adat dan budaya, sebenarnya setiap masyarakat itu memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan kesukuan. Terus di sini juga yang kedua adalah ragam dan makna nilai kearifan lokal di Nusantara. Kearifan lokal itu tentu tidak muncul serta-merta, tapi berproses panjang sehingga akhirnya terbukti. Yang di sini juga beberapa contoh kearifan lokal dan makna nilai yang terkandung dalam kearifan lokal tersebut. Yang pertama adalah nilai kearifan lokal daerah Sumatera, contoh Palembang dan Tapanuli. Terus kearifan lokal telah menjadi tradisi fisik budaya dan secara turun-temurun menjadi dasar alam membentuk bangunan dan lingkungannya yang diwujudkan dalam sebuah warisan budaya, salah satunya dalam bentuk rumah tradisional. Terus yang kedua adalah nilai kearifan lokal daerah Jawa, contoh Jawa Tengah dan Banten. Kearifan lokal merupakan salah satu warisan leluhur yang diturunkan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Hal ini sangat jelas berhubungan dengan budaya yang juga diturunkan oleh leluhur. Contoh kearifan lokal pada masyarakat Jawa dikenal dengan sesajen. Sesajen merupakan seperangkat persembahan yang digunakan untuk menghormati penunggu tempat-tempat tertentu seperti pohon besar, muara, sungai, dan lain-lain. Pohon yang diberi sesajen menghalangi seseorang untuk menebang pohon tersebut. Dalam hal ini, adanya sesajen tersebut akan menghindari terjadinya penebangan pohon. Terus di sini juga contoh kearifan lokal lainnya di Pulau Jawa adalah kearifan lokal yang ada pada masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy adalah kelompok masyarakat Sunda yang tinggal di Provinsi Banten. Masyarakat Baduy merupakan salah satu suku yang ada di Pulau Jawa dengan karakteristik mengasingkan diri dari pusat keramaian dan cenderung tidak mau bersentuhan oleh kegiatan pembangunan. Pola kehidupan masyarakat Baduy sangat ditentukan oleh aturan-aturan dan norma-norma yang berperan penting dalam proses kehidupan sosial mereka. Masyarakat Baduy merupakan masyarakat tradisional bersahaja namun kaya akan sumber kearifan yang dapat menjadi teladan atau panutan kita seperti nilai kesederhanaan. Fakta masyarakat Baduy menunjukkan bahwa masyarakat Baduy melakukan tebang bakar hutan untuk membuang ladang atau huma, tetapi tidak pernah terjadi bencana kebakaran hutan. Terus yang ketiga adalah nilai kearifan lokal daerah Sulawesi. Salah satu contoh kearifan lokal di daerah Sulawesi adalah kearifan lokal masyarakat suku Bajo di desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, menjaga kelestarian pesisir dan laut. Salah satu bukti terlihat dari mangrove di permukiman mereka terjaga baik. Kondisi lingkungan sekitar permukiman masyarakat Bajo, ekosistem mangrove, padang lamun, dan terumbu karang masih terpelihara baik. Terus yang keempat, nilai kearifan lokal daerah Kalimantan adalah masyarakat Dayak. Masyarakat Dayak memegang teguh nilai kearifan lokal yang disebut Pukung Pahewan. Apa yang dimaksud dengan Pukung Pahewan? Pukung Pahewan berasal dari dua kata, Pukung dan Pahewan. Pukung artinya pulau dan Pahewan artinya pohon yang dianggap keramat yang dihuni oleh makhluk-makhluk halus. Pukung tidak terbatas
pada apa yang disebut pulau dalam bahasa Indonesia, suatu daratan yang dipisahkan atau dikelilingi oleh air, tetapi juga dalam tradisi orang Dayak penyebutan puku atau pulau. Bisa dipahami juga dengan pengertian berada di samping kawasan lain yang tersendiri atau penyebutannya himbau puku pakung, puku pukung. Yang kelima itu yang ketiga adalah strategi pemberdayaan masyarakat melalui nilai-nilai kearifan lokal. Kearifan lokal, banyak faktor yang membuat kearifan lokal dan budaya masyarakat secara umum kehilangan geliat kekuatannya. Selain kekurangan kemampuan masyarakat dalam memaknai secara kreatif dan kontekstual kearifan lokal mereka, faktor lainnya adalah akibat arus globalisasi dan pentingnya subjektif dari sebagian elit masyarakat. Terus dari semua yang saya bahas tadi, intinya atau rangkumannya adalah kearifan lokal bukan sekedar nilai tradisi atau ciri lokalitas semata, melainkan nilai tradisi yang mempunyai daya guna untuk mewujudkan harapan atau nilai-nilai kemapanan yang juga secara universal yang didamba-damba oleh manusia. Kearifan lokal merupakan seperangkat pengetahuan, nilai-nilai, perilaku, serta cara bersikap terhadap objektif dan peristiwa tertentu di lingkungannya yang diakui kebaikan dan kebenarannya oleh komunitas tersebut. Terus fungsi kearifan lokal juga tadi sudah kita bahas, berfungsi untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, mengembangkan sumber daya manusia, mengembangkan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Terus yang ketiga adalah sebagai petuah kepercayaan, sastra, dan pantangan. Yang ketiga, dimensi kearifan lokal meliputi pengetahuan lokal, nilai lokal, keterampilan lokal, sumber daya lokal, dan mekanisme pengambilan keputusan lokal. Oke, dari saya segitu saja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.